Oke, biar ada dokumentasi ya. Ya, jadi sekali lagi selamat bergabung di kelas Gaptek ya. Dan ini saya terinspirasi sebenarnya buat teman-teman sebenarnya sih yang merasa umurnya mungkin sudah di atas 40 gitu ya. Jadi kalau ada perkembangan teknologi, khususnya sekarang yang lagi marak ini AI ya, itu mungkin agak merasa tertinggal. Nah, di sini insya Allah kita akan sama-sama sharing, belajar. Insya Allah dengan AI ini kita bisa bisa banyak belajar mandiri ya, dan bahkan kita bisa mempunyai seorang konsultan gratis yang sangat ahli, mahir di bidangnya ya. Mungkin lebih dari profesor kalau nyebutnya ya. Karena apapun nanti yang kita butuhkan ya di AI ini bisa memberikan banyak kemudahan ya, memberikan banyak jawaban-jawaban yang kita butuhkan mungkin dalam aktivitas kita masing-masing sehari-hari ya. Ini mungkin pengenalan Gaptek aja, dan terus terang malam ini adalah malam perdana ya. Jadi Bapak Ibu yang bergabung malam ini adalah malam perdana, dan tentu tadi sudah disampaikan oleh host kita bahwa nanti akan ada, tentu akan ada peluang ya, peluang untuk bisa menambah cuan dari kelas Gaptek ini. Ya tentu nanti dibocorkan di belakangnya. Jadi sekarang kita fokus ke belajar dulu. Oke, malam hari ini kita fokus membahas tentang AI ya. Jadi kenapa kita belajar AI? Karena memang AI ini sekarang sedang booming ya, dan viral-viralnya. Walaupun sebenarnya sudah dikembangkan itu sudah lama ya. Tapi nanti kita ya anggap aja kita masih termasuk yang belum tertinggal lah insya Allah ya. Nah ini sebagai judul kelas kita hari ini ya. Jadi belajar AI dari dasar ya, dari nol yang mungkin belum kenal sama sekali, atau mungkin juga sudah ada beberapa yang sudah kenal dan menggunakan ya. Cuma bagaimana nanti bisa lebih optimal gitu ya, lebih banyak manfaatnya untuk kegiatan kita sehari-hari ya. Nah ini nanti untuk materinya di-share di grup ya. Jadi ini nanti detailnya bisa dibaca. Nah, mungkin saya ceritakan sedikit tentang sejarah singkatnya. Jadi ChatGPT ini sudah dimulai ya sebenarnya 2018 nih. Mungkin kenal juga dengan Elon Musk ya. Jadi ini inisiatif dari Elon Musk ya. Dan timnya ini ada OpenAI. Ini sejak 2018. Kemudian mulai hadir itu ya 2019 itu sudah mulai dipakai ya. Nah, mungkin kalau untuk kita ini jadi 30 November inilah baru dipublish gitu. Jadi orang awal-awal nih paling 2022 ya, atau 2023. Ya mungkin saya juga setahun dua tahun inilah sudah menggunakan AI, khususnya ChatGPT ya. Nah kita awal-awal kenal itu adalah ChatGPT ini. Walaupun nanti dan sekarang ini sangat banyak berkembang ya, AI dengan berbagai kebutuhan ya, dengan berbagai jenis, nanti disebutkan di belakangnya. Jadi ini sejarah singkat dari ChatGPT ya. AI sendiri kan sudah hafal sama artificial intelligence ya. Jadi ini benar-benar kecerdasan yang dibuat ya. Dia mesin pembelajar yang luar biasa ya. Saya sudah menggunakan sejak awal masih benar-benar teks ya. Dan sekarang untuk ChatGPT ini bisa membuat gambar, grafis, dan banyak hal lainnya ya. Oke, nanti ini juga bisa dibaca juga detailnya. Nah, ini nanti pengetahuan ini bisa dipraktekkan atau bisa dicari sendiri ketika kita nanti sudah menggunakan ChatGPT. Nah, ini macam-macam AI dan fungsinya ya. Jadi, ternyata kalau kita tilik lebih dalam,
itu banyak sekali bidangnya ya. Bentar, saya rapikan dulu. Nah, ini. Ya, jadi ini yang pertama, kelihatan yang pertama ya. Jadi ini sebagai AI chatbot ya. Jadi asisten virtual. Ya ini fungsinya apa? Itu menjawab pertanyaan, memberi saran dan solusi, membantu menulis, riset dan ringkasan. Nah, ini fungsi utamanya ya. Ini AI yang berbentuk chatbot, biasanya tag aja. Kemudian ada AI generative text. Nah, ini membuat artikel, blog, menulis iklan, iklan konten, pembuatan naskah ide, parafrase dan ringkasan teks. Kemudian ada lagi yang mengenerate gambar nih. Nah, ini termasuk ChatGPT ini selain teks juga bisa mengenerate gambar ya. Ada yang khusus memang untuk mengolah gambar. Ada lagi untuk mengolah video. Kemudian suara ya yang mungkin yang ada lagu-lagu itu dari generate suara ini. Kemudian ada penerjemah bahasa ya. Terus ada lagi AI analis data nih. Mungkin orang yang pekerjaannya berhubungan dengan data-data ini sangat membantu nih. Sangat membantu menggunakan AI ini yang tadinya benar-benar full manual atau mungkin harus penuh mikir dulu ya. Dan tentu kalau kita menjadi analis kan harus sudah ahli di bidangnya ya, pakar di bidangnya sehingga bisa melakukan analis. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan AI. Kemudian AI otomasi proses. Nah, ini juga sedang berkembang nih. Nah, ini memang biasanya orang-orang yang mungkin bekerja yang memerlukan otomasi ya. Ini bisa memanfaatkan yang AI otomasi. Kemudian untuk coding dan pemrograman ya, ini biasanya programmer-programmer itu ya termasuk saya nih sangat terbantu nih dengan adanya AI coding ini ya, pemrograman ini sehingga yang tadinya kita harus nyekrip ya, yang harus ngoding satu persatu, berbaris, yang ngetik coding baris per baris. Sekarang kita dengan menggunakan AI ini luar biasa. Jadi sangat cepat. Yang tadinya hitungannya hari, sekarang tinggal hitungannya menit, bahkan detik ya. Tuh. Terus kemudian AI pencari dan riset. Nah, ini contoh-contohnya sudah ada di bawahnya masing-masing ya. Ini belum saya coba semuanya ya. Saya masih hanya beberapa saja yang saya coba. Seperti yang nanti kita banyak pakai itu ChatGPT ya. Kalau untuk yang video itu biasanya pakai Dreamina atau pakai CapCut. CapCut itu juga ada versi AI-nya. Kemudian AI kesehatan. Nah, ini juga ada orang yang memang khusus fokus di kesehatan. Kemudian keuangan. Ini khusus Pak Doni nih ya. Bidang keuangan nih. Ini juga bisa sangat membantu ya. Kemudian AI pendidikan. Nah, ini untuk para guru ya. Para ustadzah, nah, para ustadz ya, para guru-guru ini bisa menggunakan ChatGPT juga sudah cukup sih sebenarnya. Kemudian untuk desain-desain kreatif, ini orang-orang yang suka desain, orang gambar, ini bisa memanfaatkan juga AI. Kemudian yang belajar robotika ya, otomasi fisik, ini juga bisa. Dan ini masih terus berkembang ya. Jadi masih banyak lagi manfaat dari AI ini. Dan ini ya seperti pisau bermata dua ya. Jadi bisa sangat bermanfaat dan juga bisa sangat berbahaya. Nah, kita ini yang sudah punya basic ya, tentu berharap AI ini bisa kita manfaatkan ya. Baik untuk diri kita sendiri ya, untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, bahkan untuk banyak hal ya.
masyarakat gitu lah. Apalagi kalau dia aktivis dakwah itu ya sangat-sangat membantu kita untuk bisa lebih kreatif gitu loh untuk melakukan dakwah. Nih ya nanti juga ini di-share juga nih. Nah, sekarang kita hari ini kita akan lebih banyak fokus ke di sini nih, ke ChatGPT ya. Nah, tadi mungkin sudah diinformasikan untuk eh, install. Jadi ChatGPT ini kalau versi desktopnya atau laptopnya atau browsernya itu bisa langsung ya di ChatGPT aja, langsung di browser itu biasanya langsung diarahkan ke ChatGPT OpenAI ya. Nah, itu nanti tanpa harus instalasi. Tapi kalau untuk di HP ya Android khususnya itu ya lebih enak kalau sudah instalasi ya. Dan ini tersedia di Play Store ya. Ini resmi di Play Store, jadi bisa digunakan. Nah, kelas Gaptek ini ke depannya mungkin akan lebih banyak, khususnya yang kelas AI ini, itu akan membahas ChatGPT ini, penggunaan optimal ChatGPT. Dan nanti kita akan buka mungkin kelas-kelas rutin ya, mengulang untuk ChatGPT ini ya. Kalau seminggu ya minimal 2 kali kita adakan secara online. Jadi nanti teman-teman yang hadir ini bisa mengajak teman-temannya untuk bisa bergabung di kelas ini ya. Jadi ini adalah fokus kita ya. Jadi mengoptimalkan ChatGPT. Nah, kemudian ChatGPT itu bisa untuk apa saja. Jadi ChatGPT adalah asisten AI yang serbaguna. Jadi bisa membantu apa saja kegiatan kita nih. Ya, nanti kita buktikan langsung ya. Maksudnya nanti kita langsung banyak diskusi saja. Sebenarnya mau bikin apa sih atau mau ngapain sih dengan ChatGPT ini. Jadi yang pertama menulis dan membuat konten ya. Jadi kalau teman-teman suka menulis, ya mungkin sebelumnya atau mungkin bahkan saat ini masih menulis secara langsung gitu ya. Kita harus menulis kata demi kata, bahkan huruf demi huruf. Kita harus menulis hasil pikiran kita. Nah, di sini kita bisa dibantu nih oleh ChatGPT ini. Jadi mau menulis artikel, blog, dan konten, atau mengisi ceramah ya, itu bisa menggunakan ChatGPT ini. Nanti kita bisa langsung praktekkan ya. Kemudian untuk konten media sosial juga bisa ya. Jadi kita mau hari ini mau bikin caption apa nih untuk sosial media kita nih. Ya itu bisa dibantu dengan menggunakan ChatGPT ini. Bahkan bisa kita minta untuk hari ini, untuk seminggu atau sebulan, bahkan setahun itu bisa dibuatkan. Kemudian kita menulis email, surat, dan laporan itu sangat dibantu sekali, sangat mudah sekali. Kemudian membuat naskah cerita dan skrip juga sangat dibantu. Ini untuk kepentingan pribadi ya. Kemudian yang kedua yaitu belajar dan pendidikan. Ini para guru ya atau para ustadzah. Ustadz ini bisa menggunakan ini. Bukan hanya teks, tetapi kita juga bisa memberikan desain grafis yang cakep ya. Ya kayak ini nih presentasi ini juga dibuat dengan ChatGPT. Ya, hanya menulis optimalkan ChatGPT, bagaimana mengoptimalkan ChatGPT sudah dibuat selengkap ini. Kemudian pekerjaan dan produktivitas nih yang masih di dalam pekerjaan, nah, kita juga bisa nih menggunakan ChatGPT untuk ide dan brainstorming. Kemudian membuat rencana-rencana kerja ya. Kemudian membantu presentasi. Nah, ini seperti ini. Ini kan membantu nih ya. Kita bikin presentasi dengan perintah ketik saja dengan tema ini itu otomatis dibuatkan ya. Kemudian membuat dokumen profesional ya. Mungkin kalau sekarang selama ini kita masih menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan ChatGPT. Terus analisa-analisa ya, hasil-hasil pekerjaan kita itu bisa digunakan juga dengan ChatGPT ini. Nah, kemudian tadi
saya ya ini yang lebih banyak yang saya lakukan ini yang nomor 4 nih, pemrograman dan teknologi. Ya, jadi apapun yang kita ingin buat, apapun yang ingin kita bikin aplikasi itu ya, kita bisa minta bantuan ChatGPT ini mulai dari nol ya, mulai dari bagaimana apa yang harus disiapkan, konsepnya seperti apa, kemudian mulainya dari mana, itu semuanya dibantu. Nah, kemudian yang kelima ini analisis data dan pengelolaan informasi. Nah ini yang mungkin kita biasa mengolah dan menganalisa data secara manual, nah, ini bisa dibantu dengan ChatGPT. Bahkan hasilnya eh, lebih dari yang kita harapkan ya. Bahkan lebih dari ekspektasi kita itu. Insya Allah ya. Jadi ini benar-benar membuat tabel, grafik, visualisasi yang mungkin tidak pernah terbayang ya. Saya pernah materi ya, ada materi pelajaran anak saya tuh ditulis tangan, catatan pelajaran geografi gitu kan. Cuma dikirimkan fotonya saja, kita masukkan ke ChatGPT, itu akan dibuat lebih keren, lebih rapi, dan lebih visual. Jadi lebih kelihatan yang tadinya hanya teks, jadi lebih tergambar secara visual ya. Jadi lebih mudah memahami sesuatu, gitu. Kemudian ada lagi yang poin keenam selanjutnya adalah kreativitas dan desain. Nah, ini kalau kita punya ide, tinggal dituliskan saja idenya atau bisa dengan suara ya. Kalau lebih spesifik lagi dengan tulisan, dengan teks. Lebih detail informasinya akan lebih akurat jawabannya. Kemudian selanjutnya ya bisnis dan pemasaran. Nah, ini yang punya bisnis, usaha, mungkin kadang eh, bingung gitu kan. Kalau bisnis itu kan lebih banyak ke persaingan ya kan. Jadi beda dengan bisnis jaringan ya. Kalau bisnis jaringan itu biasanya atasnya sudah pintar tuh mengajari bawahannya. Tetapi kalau bisnis yang konvensional itu setahu saya nggak ada tuh ngajarin gitu. Kang bakso nih sudah sukses nih, kamu sini saya ajarin jualan bakso kayaknya jarang ya. Karena apa? Karena akan menjadi dianggap menjadi saingannya gitu kan. Banyak bisnis-bisnis konvensional itu seperti itu. Nah, ini bisa kita menggunakan ChatGPT ini. Kita bisa melakukan riset. Kita umpamanya kepikiran nih, saya mau bikin usaha ini. Itu bisa kita riset dulu di ChatGPT. Kita tanya nih, umpamanya di Tangerang ini apa nih yang lagi dibutuhkan. Nah, mungkin sebelumnya kita harus pakai Google ya untuk riset-riset. Sekarang nggak perlu. Kita bisa tanya ChatGPT ini yang tinggalnya di Lampung nih, apa nih peluang yang ada di Lampung saat ini nih? Kita bisa tanyakan langsung di ChatGPT itu. Kita sebutkan dengan jelas lokasinya, bahkan sampai kecamatannya, bahkan desanya. Dia tahu detail eh, datanya itu. Dan itu dengan data yang dimiliki ChatGPT itu, big data itu memberikan informasi yang cukup informatif gitu ya, yang kita bisa manfaatkan untuk kebutuhan kita. Nah, ini yang bisnis dan pemasaran ya. Kemudian juga nanti ada copywriting dan iklan. Itu bisa dibantu banget dengan ChatGPT ini. Oke, langsung ke keuangan dan investasi. Ya, ini juga ya edukasi dan perencanaan keuangan, analisis investasi sederhana, membuat anggaran. Itu bisa dibantu dengan ini. Kemudian yang kesembilan ini ada kesehatan dan kebugaran. Nah, kita kalau mau tanya-tanya, eh, ini habis tes tensi darah umpamanya nih, tensi darah saya sekian nih, sebaiknya apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari. Itu bisa ditanyakan, ya. Atau sakit apa, sebenarnya bisa tuh ditanyakan juga di situ. Nah, kemudian terakhir adalah kehidupan sehari-hari dan lainnya ya. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya membantu keputusan sehari-hari, yang mengatur kegiatan sehari-hari. Bahkan kalau ada rekomendasi film, buku, tempat, traveling, ya, menerjemahkan, kemudian bantuan personal dan motivasi, itu juga
bisa ya dilakukan oleh ChatGPT. Nah, ini ada yang pojok bawah nih, tip mengoptimalkan ChatGPT ya. Jadi yang pertama, berikan instruksi yang jelas dan spesifik ya. Terutama ini kalau untuk yang gambar ya. Kalau untuk teks kan masih relatif tidak dibatasi ya. Tetapi kalau untuk gambar itu yang free itu masih dibatasi sehari berapa gambar yang dia bisa buatkan. Harian tuh. Kalau hari ini habis ya nunggu besok. Nah, untuk menghindari pengulangan itu, maka berikan perintah atau prompt yang spesifik, yang lebih jelas, sehingga ketika satu kali bikin, itu udah sesuai benar-benar dengan yang kita harapkan, karena kita memang informasinya lengkap. Kemudian, sediakan konteks agar jawaban lebih relevan. Nah, ini contohnya kita umpamanya lagi ingin membahas apa nih? Umpamanya ingin membahas MBG, umpamanya kan. Nah, ini kita sebutkan dulu tuh. Kalau bisa kita malah ada juga yang melawan gini. Kamu adalah ahli gizi, ya gitu. Halo, halo ChatGPT, kamu itu ahli gizi. Coba ini saya kirimkan gambar, tolong dianalisa menurut kamu ini bagaimana. Nah, itu bisa banget ya. Makanya kita supaya karena kan mungkin kalau hanya teks pertama masih banyak terjemahnya. Tetapi kalau kita sudah kasih tahu oh MBG itu tentang gizi ya ahli gizi, nah, dia akan lebih fokus. Kemudian gunakan pertanyaan lanjutan untuk hasil lebih mendalam. Nah, nanti kalau tadi pertanyaan umum dulu, kemudian baru nanti pertanyaan khususnya. Kemudian minta format yang diinginkan. Jadi kalau kita ngeteks nih, saya mau informasi ini dalam bentuk teks, dalam bentuk tabel, dalam bentuk ringkasan, atau dalam bentuk grafis atau gambar. Itu sesuaikan apa yang kita mau. Oh, saya mau data eh, jumlah penduduk di daerah sini nih. Buatkan tabelnya atau buatkan grafisnya. Kemudian verifikasi informasi penting untuk memastikan keakuratan. Ya, jadi tentu saja kita harus tetap cek and recheck lagi. Apakah jawaban yang kita minta, ya pertanyaan yang kita minta itu sesuai. Ini terkait dengan umpamanya uh, data perhitungan atau data-data spesifik ya yang perlu kita cek ulang apakah benar gitu ya. Ini contohnya, kalau kita juga minta nih ayat-ayat Quran, ini bahkan kita nih bisa minta ayat Quran ya, minta Arabnya, minta terjemahnya, hadis ini, hadis sohih, saya minta dalil yang sohih, itu juga ada. Jadi pastikan kalau kita minta dalil sesuatu, pastikan minta yang sohih, kemudian siapa periwayatnya, perawinya. Nah, kemudian nanti kalau kita ingin tahu, oh perawi ini bagaimana statusnya, itu kita bisa tanya di situ juga. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, ini keunggulan kenapa pakai ChatGPT? Ya, saya selama ini pakai ChatGPT sudah sangat powerful ya. Dan masih selama ini masih gratis ya. Jadi masih pakai gratis. Jadi keunggulannya apa? Ya cepat dan efisien. Mungkin tadi Bu Alwani sempat pakai Dola ya. Ya Dola itu memang juga mungkin salah satu AI ya yang bisa dipakai. Cuma yang saya tahu masih kelasnya masih di bawah ChatGPT ya. Jadi dia belum bisa menyimpan banyak memori. Maksudnya, contohnya kita bicara A nih, kemudian kita detail bicara A. Nanti kita tanya lagi, itu dia sudah lupa. Gitu. Nah, kalau ChatGPT ini selama kita nggak bikin chat baru ya, itu akan memorinya masih akan nyambung gitu loh. Jadi kalau kita habis nanya ini, kemudian nanti nanya berikutnya itu akan selalu nyambung dengan pertanyaan sebelumnya. Nah itu yang kemarin saya coba dengan Dola itu, dia masih belum nyambung. Saya tanya, kenapa kamu tidak menyambung sebelumnya? Saya belum bisa banyak menyimpan memori tentang yang dia sudah jawab gitu loh. Bahkan jawab tuh sering berulang.
Kemudian serbaguna dan fleksibel, meningkatkan produktivitas, mudah digunakan ya. Tersedia 24 jam. Ya 7 hari. Kemudian terus belajar dan berkembang, benar. Jadi ChatGPT itu pun juga namanya juga mesin learning ya. Dia juga belajar. Jadi kadang dia menerima koreksi kita, masukan kita ya. Jadi kalau pamannya menurut kita, oh ini salah nih, kita bisa memberikan masukan ke dia. Jawaban yang sebenarnya adalah ini. Nah, dia akan menjawab lagi tuh. Terima kasih atas koreksinya. Sekarang tuh lebih humanis ya. Jadi mohon maaf. Ya, kadang kalau kita sampai kesel gitu ya, atau berkali-kali kita nanya, terus jawabannya belum puas nih, dia tuh merasa bersalah gitu. Dia merasa bersalah, mohon maaf, tidak sesuai. Nah, kita feedbacknya kalau benar, ya kita bilang, oke berhasil, terima kasih, keren, udah sesuai. Nah itu menjadi feedback juga buat dia bahwa apa yang dia jawab tuh sudah sesuai dengan kita. Kalau tidak sesuai, dia akan memberikan solusi yang lain gitu. Oke, kemudian catatan pentingnya ini, ChatGPT adalah alat bantu yang sangat powerful, tetapi bukan pengganti keahlian. Nah, ini. Jadi seperti Jadi sebenarnya ini sebagai alat bantu untuk mempermudah dan mempercepat proses. Jadi kita sudah punya idenya, kita sudah paham alurnya, kita sudah tahu tujuannya, kita sudah tahu kebutuhannya. Nah, ChatGPT ini membantu mudah. Oh, saya ingin membuat puisi dengan judulnya Mentari Pagi. Nah, kalau kita manual ya, kita mungkin mikir dulu nih kata-katanya. Kalau ChatGPT ketik aja, tolong buatkan puisi dengan judul Mentari Pagi, berapa bait. Udah, dalam hitungan detik sudah dibuatkan. Itu luar biasa ya. Jadi sama, kita pemanya pemrograman ya. Kalau kita nggak punya pemahaman lalu pemrograman ya mungkin akan sulit. Nah tentu itulah pentingnya ada belajar bersama, ada mentor, ya ada pembimbing supaya lebih mudah dan lebih bisa terarah gitu. Kemudian kita mau mengolah data itu kita udah tahu deh. Tujuan akhir kita ini butuh data seperti apa sih? Pokoknya saya mau grafik tuh seperti ini, yang bulat, yang balok, atau yang bagaimana nih bentuknya kita sudah tahu. Nah, jadi kita tinggal ketikkan promptnya atau teksnya, skripnya itu di ChatGPT itu. Nah, sehingga ketika keluar hasil, kita juga paham, maksudnya, oh iya nih, hasilnya seperti ini sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi kalau kita membuat sesuatu yang kita sendiri nggak tahu nih nanti, kita tuh sebenarnya mau bikin apa sih? Nah, itu juga kita akan bingung sendiri. Jadi pastikan kita tahu maunya kita tuh apa, kebutuhan kita itu apa. Sehingga ketika tahu kebutuhan kita, maka hasilnya berarti, oh sesuai apa belum nih. Kalau sudah sesuai ya berarti itu. Jadi intinya mempercepat proses ya. Jadi tadi tidak bisa pengganti keahlian, pengalaman dan keputusan. Jadi keputusan itu tetap di tangan kita nih. Jadi si ChatGPT hanya membantu mempercepat prosesnya, menganalisa, keputusan itu tetap kita. Nah, kemudian gunakan cara bijak, etis dan tanggung jawab. Ya, jadi memang bisa semuanya, hampir semua hal bisa kita lakukan di ChatGPT. Nah, ChatGPT ini memang dibatasi untuk teks dan gambar ya. Untuk video, setahu saya ini belum bisa ChatGPT ya. Karena saya belum coba Pro-nya nih. Ini masih selama ini masih pakai yang free ya. Jadi sangat powerful dan sudah cukup untuk kebutuhan kita. Oke, itu menjadi pengantar dulu pada malam hari ini. Silahkan. Kalau ada yang mau diskusi dulu ya sebelum kita praktek nih untuk menggunakan ChatGPT. Karena saya lihat nih sebagian sudah menggunakan kayaknya ya. Dan sudah bisa ya mengoptimalkan. Tinggal nanti bagaimana ke depannya ChatGPT ini lebih optimal dan bermanfaat bagi banyak orang. Silakan Pak Pri untuk dipandu dulu nih. Mungkin ada yang nanya-nanya dulu silakan. Ya baik, terima kasih Pak Kano dari pengantar dari beberapa
manfaat yang tadi dijelaskan ini sangat luar biasa, terutama poinnya adalah ChatGPT ini sebagai alat asisten AI ya, membantu kita untuk mempermudah bisnis kita, belajar kita kalau sebagai kita pelajar atau bisnis yang boleh katakan apa yang ada ide di dalam diri kita ini bisa dikembangkan melalui asisten ChatGPT ini. Nah, contohnya saya sudah praktek sendiri nih, Pak Karno nih, kemarin tadi coba di apa namanya belajar atau tidak sama Pak Karno juga. Nah, ternyata dari belajar aplikasi yang lain ini ChatGPT nggak perlu mikir, Masya Allah. Jadi contoh saya karena bergabung di apa namanya travel umroh dan haji, saya belajar membuat apa namanya desain flyer, gambar atau kita punya produk apa nih, foto itu dibuat luar biasa tanpa kalau kita menggunakan jasa orang lain kan kadang berbayar juga Pak Karno. Nah, dengan ChatGPT ini alhamdulillah kita bisa membuat apa yang tadi nih ide kita. Contoh saya membuat flyer umroh. Nah, kita tinggal tulis maunya kita dari mulai backgroundnya apa, terus gambar kita, kemudian harganya berapa, kemudian produknya fasilitasnya apa saja. Ini tinggal tulis, klik gambar muncul ya tanpa ada edit crop dulu foto kita. Nah, ini sangat membantu. Hitungan detik ya, hitungan detik ini luar biasa. Ya, ini sangat membantu dan ini bisa kalau bisa digunakan untuk jasa juga sebenarnya. Orang yang selama ini ada yang misalnya gagap atau gaptek itu tentang teknologi ini bisa dijual. Contoh kita mencetak sebuah gambar, dijual, bisa difotokopi, perbanyak itu kan jadi ladang cuan juga Pak Karno ya atau yang lain. Nah, ini salah satu yang saya gunakan untuk desain daripada uh, flyer atau gambar, apapun itu gambar. Ada yang misalnya di sekolah, ada yang misalnya ada di membantu untuk yang lainnya, produk usaha apa, misalnya sahabat kita Pak Dodi punya produk ayam geprek misalnya itu desain sendiri itu tinggal instruksi saja, nggak perlu ke datang ke apa namanya sebuah jasa desain yang bayarnya mungkin per jam berapa, desain film udah gitu cocok enggak nih ditungguin masih belum jadi juga nih, cukup pakai asisten AI ini luar biasa khususnya ChatGPT itu kan detik nanti bisa langsung praktek. Itu pengalaman saya yang terus terang memang gaptek juga ini sama-sama belajar ternyata ini sangat mudah sekali. Jadi kemajuan teknologi ini kalau digunakan untuk hal yang positif ya insya Allah bermanfaat. Nah, demikian juga kalau digunakan hal yang negatif ini luar biasa ya, ada buat fitnah dan lain sebagainya ini luar biasa. Maka dari itu kita mudah-mudahan termasuk golongan-golongan yang positif, yang sama-sama untuk kemajuan diri kita dan khususnya untuk kita berkarya ke depan ya, yang baik dari sekolah menuju ke mahasiswa, dari mahasiswa ingin membantu pekerjaan dunia industri maupun dunia apapun ya. Nanti ada yang eh, pekerjaan mau jualan, bisnis entrepreneur, dai brand dan lain sebagainya ini sangat luar biasa. Nah, ini eh, kemudian yang lain barangkali ini pengalaman saya saja kepada eh, sharing-sharing saja ke di sini. Nah, kemudian saya berikan kesempatan kepada peserta kelas AI dasar ini untuk bisa bertanya jawab langsung sebelum praktek nanti. Ini praktek lebih menarik lagi. Nah, nanti praktek lebih menarik lagi. Berapa yang lain kami persilakan mulai dari Boleh chat. ya boleh chat ya juga boleh nanti akan di apa namanya dibalas langsung oleh Pak Karno. Bunda Elinur, Master Bahir, Pak Edi Setioso, Bu Alwani, Ustazah ya, Bu Ustazah Alwani ya, ya Pak Doni dan yang lainnya silakan, kami persilakan. Eh, boleh kalau mau praktek karena masih, mungkin barangkali ada masih ada yang belum paham ChatGPT seperti apa, boleh langsung dipraktekkan sekilas bagaimana aplikasinya ya. Silakan Pak Karno dipraktekkan Pak Karno.
sebagai pengantar. Nah, mungkin nanti ada perkembangan yang ditanyakan atau yang akan kita sharingkan. Ya, silakan. Oke, jadi ini yang saya buka adalah versi yang desktop ya, atau pakai laptop. Tapi kalau nanti teman-teman ada yang pakai versi HP ya, ini juga sebenarnya sama aja sih. Cuma kalau HP kan harus install dulu ya. Ya jadi di sini eh, nanti kalau yang belum berhasil install nanti bisa menyusul ya. Yang penting tahu dulu cara penggunaannya ya. Jadi yang pertama di sini ada menu buat gambar ya, kemudian tulis dan edit dan juga cari sesuatu. Nah ini defaultnya adalah tulis ya atau edit nih. Jadi kita bisa teks saja di sini. Dan ini juga bisa suara ya. Ini bisa suara ya dengan mendikte. Nah, cuma ini biasanya juga ada batasnya, dibatasin ya. Nah, ini teks ini yang belum ada batasnya nih. Jadi kita bisa bertanya apa saja. Contohnya kita bisa praktek misalnya kita ingin tadi kan sudah ada tentang ChatGPT ya ini ya. Ini linknya ya. Ini linknya di atas nih chatgpt.com ya. Jadi ini bisa lewat HP yang kamu instalasi bisa langsung buka di browser ya chatgpt.com ya. Nah, di sini nanti kita bisa tanyakan saja. Umpamanya nih, Pak Dodi mau tanya apa nih Pak Dodi? Mau tanya, Apa misalnya? Gambar Layar. layar itu produk saya. apa? Produk saya itu ayam, Ayam apa? ayam ungkep serundeng. Ungkep serundeng. Iya, ayam ungkep serundeng. Oke. Gambarnya. Nah, jadi ini ada request untuk membuat uh, flyer ya. Iya, Nah, iya. ini memang, nah ini selain teks kita memang butuh banget gambar-gambar ya, ada grafis tadi ya. Ya, kita coba teks dulu ya versi teks dulu ya. Boleh. eh Ayam Ungkep. ungkep ya, ungkep serundeng ya, ungkep serundeng apa ya? Nah, ini kita bisa tanya nih. Kalau ini promosi penjualan tuh. Bentar. Jelaskan ayam ungkep serundeng nih. Nah, ini kalau kita mau buka dulu begini boleh. Tuh ya, jadi kita nanti akan nah, ini. Jadi kalau kita ingin tahu sesuatu, langsung saja tanya ChatGPT ini. Jelaskan tentang ayam ungkep serundeng. Nah, dia udah ngasih contoh-contoh nih. Oh, seperti ini. Ini berlaku apa saja? Benda, kalimat, apapun ya yang ingin kita tahu itu sudah bisa dilakukan di ChatGPT. Kalau dulu kan kita pakai Google ya. Google. Kalau Google kan kita diberikan link-link untuk membuka lagi. Iya. Kalau di sini langsung jawabannya. Nah, apa itu ayam ungkep serundeng adalah hidangan ayam khas Indonesia yang dimasak dengan 2 tahap. Nah, ini sampai 2 tahap. Sampai ini ya tahu nih. Ayam dimasak. Ini benar nggak Pak Dodi ini? Itu. Dibuat serundeng gitu kan? Ciri khas. Nah, ini kan tadi berapa detik tadi kan? Ya mungkin nggak nyampe 1 detik ya. Kita cuma, jadi kita dengan begini saja sudah tahulah. Pokoknya ingin tahu apapun sesuatu bisa ditanyakan ke ChatGPT. Ya, walaupun mungkin ada frasa yang sama, tinggal tadi lebih lanjut pertanyaannya apa tentang apa. Gitu kan. Mungkin ungkep itu lebih bahasa umum, cuma karena ini kan ada rangkaian ayam sama serundeng, jadi dia langsung nyambung kan gitu. Layarnya nih Pak. Oke. Ya, oke. Nih. Pak, Dodi apa misalnya? Iya, mereka ayam ungkep serundeng. Nah, coba, jadi konsepnya begini. Jadi kalau pakai flyer itu Layar. sebenarnya bisa aja sih langsung kita ngomong buatkan
buatkan flyer untuk jualan. Ini ya. Ya, betul. Nah ini bedanya tadi. Yang saya coba Dola itu, dia nggak bisa langsung nangkap. Kalau ChatGPT dia langsung paham karena sebelumnya sudah ada pertanyaan tentang ayam. Ya. Awalnya ya. Nah, cuma ini bagusnya kita sudah tahu detailnya dulu nih. Umpamanya judul apa? Ayam ungkep Deng. serundeng tuh gimana sih? Serundeng. Serundeng. Serundeng, ya kan? Terus mau Warna merah. backgroundnya apa nih? Langsung Latarnya. gitu ya. Iya, lebih detail, lebih bagus. Langsung gitu ya. Nah, coba latarnya apa, Pak? Latar ya kuning ya. Ya. Kuning. Terus Logo. kalau ada logo ya. Logo. Logonya apa? Kalau logo nanti tinggal diupload aja, Pak. Jadi kalau sudah punya logo, tinggal diupload aja. Ini, jadi tinggal ada plus nih. Apa itu bisa nyari sendiri ya, Pak? Logo. Oh, bisa. Bisa. Kalau bisa, biasanya kan kita sudah punya. Kalau belum punya, kita bisa minta buatkan dulu. Atau hitam gold gitu Pak. Ah, Lebih menyala itu. apa? Jadi ini bebas sih, bisa dicoba-coba. Ya, hitam gold glowing gitu. Ya, sekarang kan modelnya kan ini kan. Ah, logo ayamnya ya. Ya. Oke. Nah, ini kontak nih. Umpamanya hubungi. Mana Pak Dodi ya? Ya, nanti Nggak usah. variasi lah ya. Istirahat dulu nih. Ya, umpamanya nih nomor HP. Ya. Berapa Pak? Nah, 6. kita buka Pak. Dua. Nah, bebas lah ya. Ya. Nah, apalagi yang perlu disampaikan nih? Umpamanya ada promo atau apa gitu ya. Terima pesanan, ya kan? Mana Kalau pesan? lo tuh misalnya ayam, ayam animasi Pak, ayam apa ya? Yang Nanti bisa kartun. bisa di Nah, itu bisa beberapa tahap. Jadi awalnya kita minta logo dulu. Itu dulu ya. Nah, nanti logonya disimpan atau nanti digabungkan. Gitu ya. Nah, ini terima pesanan. Oh, daerah mana nih? Umpamanya eh, daerah Bonang, Bonang dan sekitarnya free ongkir gitu umpamanya ya. Jadi ini bebas Pak. Sebenarnya sih bisa berulang. Cuma kan kadang kita ini sehari dibatasi ya. Berapa gambar, pokoknya 5 atau 10 gambar. Maksudnya supaya mengurangi percobaan itu. Lebih detail, lebih bagus informasinya. Iya. Itu aja. Pokoknya ini ya. tinggal klik ya. Ya klik aja dah. Langsung praktek nih ya. Iya, tinggal praktek nih ya. Langsung. Itu langsung muncul untuk membuat gambar, langsung muncul. Ini udah. Tinggal Tinggal. tunggu berapa detik dia mikir sebentar. Nanti dia buatkan. Dan ini berlaku buat segala hal sebenarnya sih. Jadi, atau sambil menunggu ya. Ya. Atau seperti kita membuat undangan. Ya, jadi kan kalau kita kan mungkin biasanya kan buatkan undangan itu ya pokoknya ya. Buatkan undangan nih. Buatkan teks dulu lah ya. Teks dulu nih versi teks kan. Undangan acara Muharram. Itu pokoknya ya. Singkat aja, tinggal tambahin. Tuh, udah muncul. Nah ini hasilnya nih. Nah, kan, Pak? Jadi begitu ya. Hitungan detik ya. Iya. Ini nggak usah pakai mikir kan. Ini menurut saya udah di ekspektasi kita udah lebih dari ekspektasi kita. Iya, ini udah luar biasa. Kalau kita belajar dulu kan kita harus umpamanya dulu Corel Draw, PowerPoint, apalagi sekarang yang terbaru Canva itu masih kita perlu banyak mikir. Iya. Kalau belajar Nah, yang sekarang di sini AI itu kita belajar bagaimana prompt. Prompt itu adalah teks perintah. Teks perintah yang harus kita
paham nih. Nah ini kalau udah sesuai ya udah selesai kan. Tinggal kita klik aja download nih. Itu klik kanan ya. Enggak, Saya klik nggak biasa aja. klik aja. Mm-mm. Download dulu ya. Download udah tuh. Tuh udah jadi gambar. Sederhana itu ya. Betul, semudah itu. Mudah itu. Nah, makanya kita enggak. Nah, ini harusnya menjawab kelas kita. Bahwa kelas kita gaptek itu maksudnya ya ini untuk mengobati gitu. Nah, ini mudah ya Pak ya. Nah, Nah, ya. ntar tinggal praktek saja seperti apa. Seperti tadi, Iya, nah ini udah selesai, anggap udah ya. selesai ya. Alhamdulillah ya. Boleh Jadi Pak, pertanyaannya. Boleh. Eh, strategi penjualan efektif gitu ya. Nah, kita bisa buat ini. Berikan ide Penjualan ayam strategi penjualan produk ya. penjualan yang efektif lah karena dia masih nyambung dengan ayam ya. Yang efektif untuk daerah Bun eh, Kelapa Dua ya. Kelapa Dua apa Curug tuh Pak? Ya, boleh. Masih belum mendengar ayam nih Pak ya. Iya, dia masih Oke, ini. bentar. Nah, sebentar kita ini masih posisinya di sini. Ini dia posisinya. Nah, ini kan udah selesai ya. Nah, sini kita ini lagi nih. klik ya, Ini udah. perintah ya. Nanti Nah, untuk produk ayam pengusaha dari Kelapa Dua, fokus terbaik adalah jualan harian, sistem pre-order dan reseller tetangga. Target utamanya ibu rumah tangga, pekerja kantoran, dan keluarga muda. Tentukan produk yang udah dijual, paket, hemat. Ayam ungkep serundeng 1 ekor 8 potong. Harga contoh 55.000 tanpa nasi plus sambal 65.000. Paket keluarga ayam ungkep serundeng 2 ekor. Harga promo 105 sampai 110. Paket frozen. Gunakan strategi WA. Nih, strategi WA nih. Bingung hari ini mau masak apa? Nah, ini contoh format. Nah, Pak. Oh, Nah, ini cakep juga sih ini. ah, Paham berapa hari misalnya. Nah, ah, langsung. ah. Wih, Kemudian ini untuk menyapa menyapa grup-grup nih. Bingung masa hari ini apa? Ayam ungkep. Ini sekalian promosi kan. Ini jam berapa dia bilang nih? Nah, ini jam pagi nih. udah rasa WA. Setiap hari nih pagi-pagi ini jam 6 sampai jam 8 ini nyapanya. Siangnya jam 11.13 siap antar hari ini. Malam besok masak apa? Ini cara kita prospeknya nih. Sampai cari rumah. Masuk grup WA perumahan. detail sampai Iya. di ini ya, Desa-desa ya tadi disebutkan wilayahnya. nyatet dia ya. Jangan langsung jualan setiap hari. Pola yang beli efektif 80% konten tip masak, foto masakan, testimoni. Jadi setiap hari itu Dewa itu bukan langsung harganya, Pak, tapi langsung tip masak. Itu kita bagi aja. Terus foto-foto masakan kita, terus testimoni nih, WA testimoni yang sudah order, di-share ke grup juga. Oh ini Pak, ini apalagi Pak Lurah udah beli, Pak Camat udah beli itu biasanya relatif lebih. Nah ini baru 20% penawaran promo nih Pak nih. Promo diskon paket. Tuh. Nah ini program reseller tetangga. Nah ini berikan keuntungan. Jadi tetangga yang referensiin kasih untung 10.000 jual 10 ekor. Nah, ini bantu promosi Pak, ya kan? Reseller. Dia di rumah tangga targetnya promo launching ini lengkap banget teman-teman. Sampai minta testimoni dengan foto. Maka sudah order. Jika berkenan boleh kirim foto dan testimoni ya. Terbaik akan kami repost di status WA atau dikirimin telur ayam gitu ya. Tinggal penjualan. Ini perhitungannya sampai ada tuh Pak. Nah, ini. Jadi kalau lagi bisnisnya stuck, pusing, boleh.
Oke, yang lain mungkin silakan. Mau coba apa nih? Silakan yang lain. Ya, silakan untuk kita beralih ke Master Bahir nih, seorang guru. Nah, barangkali perlu apa namanya mencoba. Silakan ketik, eh, perintahkan saja, ketik nanti dari sini diketik apa yang Mau apa? Mau beliau tentang apa? mau, apa tentang gambar apa, atau tentang bagaimana pelajarannya, atau bagaimana tentang yang, silakan yang idenya Master Bahir ada di situ, silakan diketikkan saja di melalui itu, nanti Pak Chat. Karno akan Ini udah chat chat. apa nih? Boleh di chat yang lain, Pak Edi Setiaso, Bu Ustazah Alwani, dan Bu Eli Nuraida. Silakan chat aja maunya apa, kita praktek langsung. Membuat Ya, rapot. Nah, ini. Apa nih? Berarti harus lengkap ya Pak perintahnya. Soalnya saya sudah mencoba, tapi dikirimnya tulisan bukan gambar. Oke. Jadi Bu Alwani kalau untuk harus diperintahkan buatkan gambar, buatkan flyer, buatkan desain grafis gitu. Jadi harus jelas perintahnya. Kalau tidak begitu dia akan diberikan teks saja. contoh ini praktekannya Pak. Ya, contohnya gini. Oke, jadi kita bahasa ini ya. Kita bikin baru ya, chat baru. Kalau kita beda tema, bagusnya bikin baru ya. Terus ini contohnya tadi Bu Alwani tadi, ya tadi kalau teks saja, kita tanya apapun, ini tentang rapot ya, atau tentang undangan atau apapun, pastikan ada kata buatkan ya. Bisa jadi teks dulu kan, teks itu versi teks sebenarnya lebih memperjelas sih kebutuhannya apa, baru pasti buatkan player, namanya rumah Tafis ya, rumah Tafis, asa ada. Nah, terima santri baru tahun 2026, Citra Raya, itu keren ya, Graha ya, Graha katanya Citra Raya. Nah, tinggal kontaknya siapa, nama, berapa ya, berapa. Dia otomatis akan memberikan gambar background itu ya. Nah, tambahin lebih detail latar santri sedang mengaji. Nah, ini bisa lebih detail lagi, informasinya makin detail makin bagus ya. Jadi langsung diproses saja. Nah, ini hari ini saya berarti sudah membuat banyak nih. Nah, caranya bagaimana? Kalau tidak mau menunggu besok, kita bisa nih kan, jadi nunggu 21 jam nih. Kalau habis jatahnya. Nah, caranya bagaimana ngakalinnya? Kita bisa menggunakan akun yang lain ya. Nah, kita copy dulu. Kita bisa pakai akun yang lain nih, umpamanya itu habis itu ya. Terbatas ya. Ya, jadi kalau terbatas kita bisa ganti akun nih. Makanya kita bisa kalau memang perlu setiap hari itu banyak. Kalau kita belum mau pro, kita bisa pakai yang free ini juga bisa nih. Ini coba ya, kita coba di sini ya. Nah, ini masuk dengan akun yang lain ya. Kita coba ya yang versi nggak login nih, coba kita coba ya. Nah, ternyata bisa nih versi nggak login pun bisa nih. Oh, harus login ya. Ini contoh teks untuk versi teks WA-nya nih. Ini dia udah buatkan versi teks. Kalau versi teks dia nggak dibatasi ya, seperti ini. Nah, kita bisa buat bahan nih.
buat bahan untuk membuat gambarnya. Nah, ini kita masuk dulu nih. Kalau gambar syaratnya ternyata harus masuk ya. Nah, ini kita bisa pakai akun lain. Kalau memang yang akun utamanya habis ya, kita bisa pakai nih. Dan itu di reset nanti besok sudah normal lagi, sudah bisa lagi ya. Jadi jangan khawatir kalau untuk versi free-nya masih sangat cukup lah kalau untuk kita kebutuhan hari-hari itu ya. Paling kalau yang baru akun-akun baru tuh biasanya bisa jatahnya ya. Tidak. Silakan bisa dipraktekkan masing-masing ya. Nah, nanti kalau ada kendala bisa silakan di grup ya. Bisa sampaikan di grup. Bentar, saya pindah akun dulu ya. Oke, ini dengan akun yang lain ya. Kita coba lagi. Tadi sudah diberikan versi teksnya. Sekarang kita coba lagi. eh, oke, lebih spesifik lagi bisa klik buat gambar dulu. Nah, kalau ada contoh foto, boleh fotonya ya. Biasanya untuk kalau ada mau fotonya. Nah, ini bisa langsung di yang tadi kita copy paste saja, yang sudah dibantu teksnya tadi. Nah, eh, Jadi ini langsung dibuatkan ya. Memang kita ada. Ini tergantung kecepatan internet kita ya. Kalau internetnya kita bagus, biasanya lebih cepat. ada yang Ya, ada chat lagi. Kayak untuk rapot ya. Jadi kalau rapot itu lebih ke data ya sebenarnya ya. Atau hanya untuk menampilkan data atau menampilkan format itu bisa ya Pak Alwan ya. Jadi datanya sudah ada, kemudian kita masukkan ke ChatGPT untuk menampilkan rapot. Tetapi kalau untuk pencatatan bukan di ChatGPT ini ya. Jadi itu memang harus ada aplikasi khusus atau bisa juga yang untuk kelas yang Google Form ya. Nah, jadi Google Form itu nanti akan masuk ke worksheet ya. Eh, itu nanti bisa untuk diolah menjadi raport itu bisa juga. Jadi yang kelas Google Form ya. Cuma ini bisa untuk menjadi eh, apa namanya tempat mencari ide. Nah, ini ya. Ini secepat ini ya. Jadi nggak perlu banyak mikir nih ya. Nah, ini sudah dibuatkan sedemikian rupa. Kalau kurang tinggal tambahin apa, tinggal di perintah selanjutnya aja. Rubah warnanya, rubah santrinya, rubah programnya, lokasinya, atau jadi ya. jadi sudah komplit ya. Oke, ini Mbak Eli, Pak coba membuat worksheet untuk anak usia 4 sampai 5 tahun. Mau bentuknya apa nih? Bentuknya teks atau apa ya? Nah, ini kita coba ya.
Apa nih maksudnya nih? Saya juga nggak tahu maksudnya nih. Cuma ini saya copy aja nih dari Mbak Eli ya. Koksit, koksit ya. Ini coba buatkan, membuat worksheet untuk anak. Nah, nih gambar juga mungkin ya. Nah, tinggal worksheetnya lebih spesifik isinya apa kan gitu. Jadi lebih sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya worksheet kayak mana nih? Mungkin apakah dia bisa langsung membuatkan? Kalau bagus lagi ada detailnya, mungkin kolomnya apa saja, deskripsinya apa saja. Jadi dia akan lebih mudah. Nah, ini saya sudah membuat worksheet sederhana untuk anak. Nah, menebalkan huruf. Jika Anda ingin worksheet yang lebih menarik dan siap untuk cetak, nah, siap. Nah, ini. Jadi ini bisa ada pertanyaan selanjutnya ya. Jadi ini bisa banget disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Jadi worksheet untuk apa, isinya apa saja, itu sesuai kebutuhan. Ya, jadi ini dikasih versi filenya nih, udah PDF-nya nih. Jadi menebalkan huruf A, menghitung dan mewarnai, mencocokkan bentuk, mengenal warna. Jika Anda ingin worksheet yang lebih menarik dan siap cetak untuk PAUD atau TK dengan ilustrasi garis putus-putus untuk stressing, tema Islami, huruf angka dan tavis, saya bisa membuatnya versi profesional 5 sampai 20 halaman. Ya tinggal lanjutkan atau mau gitu ya. Ya dia akan buatkan. Oh, gitu. Mau atau lanjutkan. Jadi udah langsung menawarkan ya. Betul. Dia Menawarkan akan selalu menawarkan yang lebih lengkap menarik lagi, lebih menarik lagi. kan mungkin. Betul. Teks yang lain barangkali. Oke, silakan. Ada yang mau, ya bisa langsung dicoba sebenarnya ya. Sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini sudah dibuatkan nih. Ini bisa di-download aja nih. Nah, ya. Atau langsung perintahkan, buatkan gambarnya ya. Gambar grafisnya dulu. Gitu kan? Udah. Ya dia buatkan tuh. Jadi ini hanya contoh ya. Silakan teman-teman yang punya kebutuhan sendiri ya sesuai kebutuhannya atau berupa berita ya kita belum dapat berita itu kita bisa langsung copy paste ke sini untuk membuat umpamanya gambarnya atau tentang pelajaran ya ada versi teksnya atau bisa juga kita ini upload foto referensi ya. Misalnya kita nemu kita ada flyer nih, kita nemu flyer ya. Kemudian kita mau ganti nomor HP-nya, nah, kita bisa upload aja tuh flyernya. Flyernya kita upload, minta ganti fotonya, minta ganti warnanya, minta ganti kontaknya tuh bisa banget. Jadi sudah komplit. Ya, Pak Karno. Hmm. eh Bisa edit foto lama jadul misalnya ya kan yang dulu Hmm. cetak ini di AI ini bisa tinggal perintahkan saja buat yang baru elegan misalnya gitu ya. Betul. Oh iya. Jadi bisa minta kayak restorasi foto ya. Nah, yang lama kan Nah, hitam putih mungkin ya buat berwarna betul. misalnya gitu ya. Nah, dicoba itu. Tinggal upload saja fotonya. Tadi kan ada menu plus ya. Ada tombol plus ini bisa untuk upload nih. Oh, upload Ya, foto ya. jadi bisa foto, bisa file ya, video belum kayaknya. Jadi yang bisa foto, gambar ya, atau dokumen nih. Nah ini, nah ini ya, Mbak Eli nih Worksheet Islami nih. Ini udah dibuatkan kan? Tuh, apakah ini yang dimaksud atau
yang lain. Nah, tinggal kita nanti kasih berikutnya. Intinya, semakin lengkap informasinya, semakin akan mudah dibuatkan. Ya tentu saja yang sesuai dengan harapan. Tetapi kalau, nah ini tadi ya, jadi nggak pakai prom khusus nih. Pada komen Pak Kono, keren Pak, terima kasih ilmunya. Ya ini tinggal dicoba-coba aja. Pokoknya selama masih hariannya dapat jatah, dicoba aja. Ya kalau nggak mau nunggu besok ya tinggal ganti akun. Jadi kalau bisa bikin akun itu dua ya, dua atau tiga gitu cukup lah ya. Kalau kebutuhannya setiap hari ada, itu ya. Dan lebih banyak akun lebih bagus. Oke, Pak Pri, waktunya 5 menit lagi nih. Ya baik, Ada waktu yang mau nanya tinggal lagi ya, silakan. 5 menit lagi dari durasi yang sudah kita tentukan, 1 jam setengah berjalan. Silakan barangkali ada pertanyaan atau mau Diskusi, coba silakan. atau diskusi silakan. Kalau coba insya Allah tinggal masing-masing kalau pakai HP Android tinggal download ChatGPT, tinggal perintahkan apa yang ide yang Anda inginkan, silakan. Nah, silakan masih ada waktu 5 menit ke depan untuk sharing-sharing bersama. Barangkali eh, ada yang kurang akan disampaikan kembali. Barangkali ada yang kurang paham karena memang ini baru perdana. Mudah-mudahan ini walaupun perdana ini sangat bermanfaat ilmunya buat kita semua dan ini membuka cakrawala atau pandangan kita ke depan untuk paling tidak kita yang selaku mahasiswa atau pelajar atau pekerja, entrepreneur ya dan atau yang lainnya baik guru atau ini sangat membantu AI ini sebagai asisten kita. Nah, silakan barangkali ada yang disampaikan. Monggo silakan dibuka mikrofonnya Pak Kano biar ada yang ini siapa atau langsung buka masing-masing. Monggo silakan masih ada waktu. Ya sekali lagi eh, saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada Pak Kano. Mana? Ya, silakan. Monggo dipertanyakan atau salam kenal dari dunia maya. Diskusi yang lain, monggo silakan. Ditunggu masih. Pak Edi, bermanfaat ilmunya Pak Edi? Master Bahir? Cukup ya? Pak Dodi, ada yang pertanyaan lagi? Kalau ngecek ya itu ada kalau ngecek ijazah pakai ChatGPT. Masya Allah. Boleh aja, Pak Bos. Cek aja, upload aja. Cukup Pak, nanti tanya-tanya lagi. Masya Allah, baik. Alhamdulillah. Intinya pada malam hari ini mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita dan ini Boleh chat di grup aja nanti kalau ada yang nanya-nanya. ya kalau nanya nanti chat di grup ya. Nah, saya rasa cukup sudah materi pada malam hari ini. Peluangnya. Nanti tinggal peluangnya. Silakan Pak Kono, peluangnya disampaikan untuk sesi terakhir. Baik, sekaligus closing ya. Jadi pertama terima kasih teman-teman sudah hadir nih sebagai awalan ya. Nah, tentu tidak berhenti di sini. Jadi silahkan teman-teman yang sudah ikuti kelas ini bisa bergabung setiap jadwal berikutnya ya. Terutama sesuai dengan kelas yang diikuti. Ya, karena nanti kita akan selalu update di grup kelas apa yang diikuti ya. Kalau kelas AI ya kelas AI. Kalau ke kelas Google Form plus notifikasi WA ya. Nah, jadi baru 2 kelas ini yang dibuka dan insya Allah akan rutin setiap Rabu dan Sabtu ya. Dan Sabtu itu ada beberapa jam juga, ada yang sore, ada yang malam ya. Nah, selanjutnya nanti bisa kalau mau request waktu silahkan
atau punya grup yang mau menyelenggarakan Zoom, dipersilahkan ya. Nah, tentu eh, selain tentu ya dengan belajar AI ini kan juga ada ke depannya yang bisa kita dapatkan kan gitu selain ilmunya tentu ya. Nah, saya berharap nanti yang sudah ikut bergabung, terutama yang sudah melakukan pembayaran dan mendapatkan link referral ya, karena sudah disiapkan link referral, di mana apa fungsinya? Oke, saya tunjukkan ya. Jadi masing-masing kan sudah mendapatkan link ya waktu registrasi. Nah, nanti mana nih? Oke, saya share lagi nih. Jadi di sini ada link untuk ini ya. Jadi teman-teman yang sudah melakukan registrasi dan melakukan pembayaran sesuai dengan kelasnya ya, seperti ini. Jadi nanti bisa login dan bisa mendapatkan member area. Nah, member area ini akan terisi produk-produk ya. Produk ini baik kelas maupun nanti ada digitalnya ya. Jadi setiap teman-teman ini kan sudah dapat ini ya, dapat akun, kemudian nanti bisa mendapatkan link ininya, link apa namanya sih? Link referral ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini kan masing-masing nanti sudah dapat ya, ketika login itu tinggal copy saja. Nah, ketika teman-teman nanti mendaftarkan atau membagikan linknya, kemudian ada yang mendaftar, maka teman-teman berhak mendapatkan komisi sebesar 40%. 40% dari harga kelas nih. Ini umpamanya 25.000. Ini 40% mungkin sekitar 10.000 ya. Ini 30.000, 40%-nya mungkin sekitar 12 ribuan. Nah, jadi setiap yang mendaftar lewat kode referral ini masing-masing punya ya, yang sudah login kemudian menyebarkannya nanti akan mendapatkan komisi ya, komisi referral. Dan ini berlaku selanjutnya semua kelas. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang punya usulan mau belajar ini, belajar itu, selanjutnya bisa eh, di grup atau juga bisa nanti ada form isian. Jadi setelah login itu ada menu namanya form isian ya. Saya eh, coba dulu ya. Jadi member bisa login di sini ya. Ketika login nanti akan mempunyai dashboard seperti ini ya. Nah, ini baru mulai ya. Jadi ini saya bilang tadi kelas perdana. Jadi sini ada kelas yang kita ikuti apa ya. Jadi yang teman-teman sudah ikuti apa, pokoknya kalau yang baru kelas dasar AI berarti baru ini yang tampil. Kemudian di sini ada tutorialnya. Ya, tutorial ini masih versi teks hanya untuk mengingatkan saja. Karena yang sejatinya itu adalah ketika kita Zoom ini langsung praktek ya. Tapi kalau lupa atau mau mulai belajar duluan sebelum kelas dimulai, juga boleh. Nanti di sini ada materi belajarnya. Ya, ini masih versi teks semuanya ya. Jadi tadi bagaimana menginstalasi, kemudian bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini sudah eh, panduan singkatnya sudah ada. Kemudian untuk kelas Google Form apa aja sih yang dipelajari? Nah, ini contohnya sudah ada. Jadi kalau yang sudah terdaftar, yang sudah bayar, langsung dapatkan link ini. Nah, kemudian ini kalau mau ada kelas-kelas usulan ya, pokoknya teman-teman mau belajar apa nih?
tinggal klik aja di sini. Masukkan saja namanya apa, judul kelasnya ya. Terus kelas atau produk digital, kemudian kategorinya apa, kemudian kira-kira harganya berapa. Ya nggak usah mahal-mahal, yang penting kita bisa sama-sama ya. Oke. Nah, nanti diusulkan saja, nanti kita akan lihat peminatnya berapa orang. Speaking Bapak Ya, mau. jadi nanti boleh nanti ada kalau ada yang mau bikin kelas public speaking boleh di sini. Mau belajar Excel, mau belajar Meta Ads, belajar Canva, nanti di sini kita akan buat. Nah, ini anggap aja usulan-usulan ya. Nanti usulan akan dicek minatnya seperti apa, baru kita buka kelas. Nah, ini profilnya. Kemudian ini rekeningnya, jadi teman-teman dilengkapi saja rekening. Coba tahu nanti ketika menyebarkan ada yang mendaftar, akan otomatis mendapatkan WA ya, WA notifikasi bahwa ada yang mendaftar. Kemudian ketika terjadi pembayaran, maka pemilik referral juga akan langsung mendapatkan WA notifikasi, mendapatkan komisi ya atau fee ya. Terus tugas yang pertama setelah mengikuti hari ini, tolong buat testimoni ya. Tadi login, kemudian buat testimoni. Ya, tolong hari ini yang sudah mengikuti kelas bisa login dan membuat testimoni ya. Testimoni, kasih ratingnya berapa, hari ini pelajarannya berapa. Contohnya seperti ini nanti hasilnya ya, yang akan ditampilkan di setiap produk. Nah, ini adalah member yang direferensikan. Akan tampil di sini nih, total belanjanya berapa. Nanti fee-nya berapa. Nah, ini fee-nya di bawah nih. Baca dapat Nah, uang. jadi belajar dapat cuan. Nanti ada copyright untuk eh, promosinya ya. Ada Nanti bisa minta dibuatkan ChatGPT juga. Nah, ini totalnya berapa nih? Nah, ini sementara memang kita akumulasi dulu ya untuk ini paling enggak bisa dibagikan setiap tanggal 1 ya, atau awal bulan supaya terakumulasi dalam waktu 1 bulan. Nah, kemudian caranya bagaimana? Nah, caranya pertama kita ada link umum ya. Link umum itu adalah kelasnya apa saja tuh masuk di sini, tinggal copy aja. Copy dibagikan ya, atau minta ChatGPT buatkan eh, promosi untuk program ini. Ini program umum ya, jadi kelihatan semua paketnya. Atau mau khusus nih, mau ngajak yang belajar kelas AI, tinggal ini di copy link aja nih. Ya, ini yang dibagikan. Kalau yang mau Google Form, ini yang dibagikan kalau mau khusus. Tapi kalau mau umum, semua kelas terlihat di sini. Copy aja. Nah, ini riwayat yang sudah teman-teman ikutin. Nah, itu aja nih dashboard yang sudah tersedia ya. Silahkan dimanfaatkan. Kemudian kalau mau ke toko ini tinggal buka tokonya. Kemudian kalau mau kita yang mendaftarkan, membantu mendaftarkan boleh. Ini sudah ketika diklik daftar, ini sudah mencatat referral kita ya. Ketika detail, ini pun juga sudah mencatat ketika dia daftar, juga sudah mencatat referral kita. Jadi aman. Kemudian nanti setiap produk ada testimoninya nih. Tuh, jadi ini sekali lagi memang baru mulai ya. Jadi silakan kita manfaatkan, kita berbagi saja, belajar bareng, selain tadi mendapatkan ilmu, dan kita juga ketika bermanfaat, maka bukan hanya ilmu yang didapat, tetapi juga insya Allah mendapatkan pahala jariah ya. Pahala jariah, apalagi kalau ilmunya malam ini digunakan sebaik-baik untuk kebaikan kan gitu. Gini tuh terkait dengan peluang ya. Jadi belajar insya Allah juga dapat cuan. Apalagi kalau bisa bikin grup nih. Momennya sepakat mau ngadain kapan ya. Mungkin kalau belum bisa offline, bisa online ya. Tarifnya bagaimana? Ya kita nggak usah ngomongin biaya pembicaranya, tetapi langsung aja didaftarkan ya.
daftarkan sesuai dengan harga kelasnya. Jadi teman-temannya bisa diundang untuk mendaftar sesuai dengan ininya masing-masing. Otomatis nanti kita mau buka kapan nih? Zoom-nya saya yang siapkan, materi saya yang siapkan, yang menyampaikan. Kecuali nanti teman-teman mau buka kelas boleh. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang mau buka kelas nih, pamannya Pak Doni mau buka kelas finance ya. Ini kan tetap hubungan dengan Kaptek ya. Finance nih, konsultasi mungkin pajak atau apa. Bos, bisa kita buka kelas di sini ya. Kita tinggal tambahkan kelas di kanan-kanannya nih. Atau mungkin Bu Alwani, Ustaz Alwani nih mau kelas tahfiz. Boleh, daftar aja nggak apa-apa. Mungkin metode tahfiz dan lain-lain, nggak masalah. Kita bisa masukkan ke sini. Nanti memang tadi ketentuannya harga ini kita bagi dengan 40%-nya untuk teman-teman yang ikut menyebarkan link ya. Nah, nanti yang pemilik kelas yang mendapatkan 50%-nya ya, 10%-nya untuk pengelolaan adminnya gitu ya. Jadi itu saja nanti kalau mau membuat kelas kemudian bisa dipasarkan di sini bareng-bareng teman-teman. Dan sekali lagi, ini bukan hanya belajar, tapi juga peluang buat teman-teman bisa mendapatkan tambahan ya. Memang kayaknya kecil sih. Tapi itu nanti tergantung kelasnya. Kelas apa nih yang mau kita bikin? Mungkin harga yang 100.000, yang bisa 300.000, bahkan bisa mungkin 1 juta. 40%-nya lumayan tuh. Kalau 1 juta kan 400.000 berarti. Itu ya teman-teman ya. Silakan dilanjut. Nanti diskusinya di grup bagi yang ingin tahu lebih dalam. Baik, terima kasih Pak Kano selaku narasumber untuk eh, Zoom pada malam hari ini. Tema pada malam hari ini adalah eh, belajar gaptek. Ya, alhamdulillah sangat bermanfaat sekali khususnya pribadi saya dan tadi ada beberapa yang sudah praktek langsung. Saya ucapkan terima kasih. Langsung terakhir ini request kelas public speaking katanya Pak Kanong. Wah, ini public speaking bisa online juga bisa offline. Enaknya sih offline kalau public speaking karena langsung praktek langsung. Nah, ini ada kebetulan di sini ada Master Bahir yang kemarin kita buka kelas offline di Puncak ya, di Puncak berkaitan dengan tugas-tugas kita selaku para duta Rindu Kaba dan insya Allah kelas apapun ada di sini tinggal bagaimana public speaking ini enaknya praktek langsung ya. Nah, praktek langsung ya bisa juga lewat apa namanya kelas online juga. Tapi sekali lagi nanti ini bisa berkembang tadi yang disampaikan Pak Karno, ChatGPT ini sementara baru 2 kelas. Nah, nanti insya Allah usulan masukkan saja kita bisa sharing di grup ya. Ya terakhir mari sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan Zoom meeting kali ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa diaplikasikan ke masing-masing. Kita punya apa namanya talent masing-masing, punya kesibukan masing-masing. Itu bisa dikembangkan lewat asisten AI ChatGPT ini. Terima kasih. Salam hormat, salam istirahat dari kami Priyono selaku host dan terima kasih khususnya Pak Karno selaku narasumber dan alhamdulillah Pak hari ini kita kedatangan langsung sahabat kami langsung ikut offline di kantor Rindu Kaba. Ya nanti yang ingin langsung offline bisa merapat di kantor Rindu Kaba di Villa Rizky Ilhami ya Blok A11 nomor 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ngomongnya tadi ya? Lain, atau gimana? Link ya. Jadi link bisa lanjut akun ya. Jadi link ini bagus juga sih.